Salam buat Bapak Ibu setanah air, kembali lagi di channel Wanta, informasi terupdate dan terkini seputar informasi PNS P3K honorer dan informasi lainnya dari pemerintah yang relevan. Di kesempatan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu setanah air dan secara khusus Bapak Ibu yang berstatus honorer yang menantikan kebijakan-kebijakan dari pemerintah untuk diangkat menjadi P3K di tahun 2025 ini. Bapak Ibu, di awal tahun 2025 ini beberapa kejutan-kejutan yang diberikan oleh pemerintah melalui kementerian-kementerian yang ada di negara kita ini, dan di mana dalam hal perekrutan P3K di mana status honorer akan berubah menjadi P3K. Nah, upaya-upaya yang dilakukan Bapak Ibu di mana akan dilakukan pengangkatan Bapak Ibu honorer yang telah terdata di dalam data BKN untuk diangkat menjadi P3K, dan jika tidak bisa maka akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Namun di kesempatan ini Bapak Ibu, ada informasi terbaru mengenai mekanisme untuk seleksi P3K di tahun 2025 ini, di mana akan berubah dan honorer ditiadakan. Bagaimana sebenarnya maksud dari informasi ini Bapak Ibu? Untuk lebih jelasnya mari kita simak video berikut ini. Dan sebelumnya jangan lupa like, subscribe, komen, dan bagikan informasi ini agar informasi selanjutnya dapat terupdate di beranda Bapak Ibu. Mekanisme seleksi P3K 2025 akan berubah. Itu sebabnya pemerintah berupaya menyelesaikan penataan honorer melalui jalur pengangkatan P3K maupun paruh waktu. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen pun mengencarkan program pendidikan profesi guru PPG. Menurut Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru Dirjen Getika dan PG Nunuk Suryani, honorer yang ada di database Badan Kepegawaian Negara BKN diselesaikan sesuai dengan Kepmenpan RB 348 tahun 2024. Untuk honorer yang tidak di database BKN, akan ada mekanisme lain yang sedang didiskusikan dengan Panselnas. Jadi Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu yang tidak ada data di database BKN, ya, mungkin menunggu ya nanti bagaimana mekanisme yang telah didiskusikan oleh Panselnas. Kami berkomitmen mencari solusi bagi teman-teman guru honorer yang belum terakomodasi di seleksi P3K 2024 tahap 1. Namun, semua tergantung skenario Kemenpan RB, kata Dirjen Nunuk. Apakah sisa R1 P1 masih tetap diprioritaskan pada seleksi P3K 2025? Nah, mari kita simak Bapak Ibu. Dirjen Nunuk mengatakan ada perubahan signifikan penerimaan CASN 2025. Menurutnya, Kemendikdasmen tidak lagi dalam kapasitas mengajukan usulan kebutuhan guru dan tendik. Usulannya langsung dari masing-masing Pemda. Jadi Bapak Ibu, jika Pemda mengusulkan mungkin akan ditanggapi oleh Kemendikdasmen. Kemenpan RB yang tahu, makanya kalau dibilang apakah sisa P1 akan diakomodasi di P3K 2025, saya belum tahu, ujarnya. Dalam berbagai kesempatan, Dirjen Nunuk mendorong para guru untuk ikut PPG. Itu karena kebijakan seleksi P3K ke depan akan mengutamakan lulusan PPG. Jadi ini kabar gembira buat Bapak Ibu guru yang sudah lulus PPG. Sebagai pengingat, seleksi P3K 2024 belum mengakomodasi semua peserta prioritas 1 P1, banyak yang tidak mendapatkan formasi pada seleksi tahap 1, terutama guru swasta bersatu R1D. Jadi termasuk juga Bapak Ibu yang mengajar di swasta. P1 merupakan guru lulus passing grade P3K 2021. R1D adalah guru prioritas P1 dari sekolah swasta. Ketua Forum Guru Lulus Passing Grade Pendidikan Menengah FGLPG Dikmen Provinsi Jawa Tengah Nazri Eko Nugroho mengatakan R1D banyak yang tersisa. Mereka banyak sudah sowan ke Badan Kepegawaian Daerah BKD.
Katanya R1 tidak masuk dalam daftar optimalisasi. Ini sangat mengkhawatirkan guru prioritas yang merupakan peserta lulus passing grade P3K 2021 tutur Nazif. Dia menjelaskan, walaupun jumlah R1 tidak banyak, tapi R1 yang terdiri dari tempat klasifikasi, honorer K2, guru honorer negeri, masa kerja minimal 3 tahun, lulusan pendidikan profesi guru dan guru swasta, berharap bisa dituntaskan tahun ini juga. Harapan R1 untuk diakomodasi menjadi P3K penuh waktu lewat optimalisasi. Kami tahu optimalisasi akan dilakukan pada tahap 2. Semoga semua R1 bisa menjadi P3K penuh waktu tahun ini, kata Nazif. Dia mengungkapkan sisa R1 di Dikmen Provinsi Jateng hanya tersisa 10 hingga 15%. Banyak harapan yang digantungkan kepada pemerintah agar sisa R1 itu dituntaskan dengan adanya optimalisasi nanti. Sementara itu, PLT Karo Humas Hukum dan Kerjasama Badan Kepegawaian Negara BKN, Muhammad Ridwan, menyampaikan istilah P1 jangan dipakai lagi. Berdasarkan Kemenpan RB 348 tahun 2004 disebut pelamar prioritas. Jadi itu informasi Bapak Ibu mengenai mekanisme seleksi P3K 2025 akan berubah, di mana akan dituntaskan seluruh Bapak Ibu yang sudah terdata di BKN dan akan nanti dilanjutkan pembahasan bagi Bapak Ibu honorer yang belum terdata di BKN untuk diseleksi menjadi P3K. Demikian informasi ini Bapak Ibu, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.